Rapor Persebaya sepanjang putaran pertama Liga 1 musim 2024-2025. Tuntas sudah perjalanan Persebaya Surabaya pada putaran pertama Liga 1 2024-2025. Pertandingan melawan Bali United pada Sabtu, 28 Desember 2024, malam, jadi laga terakhir klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Sayangnya, Persebaya menutup paruh pertama dengan hasil mengecewakan. Persebaya takluk 2 gol tanpa balas di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Kekalahan itu membuat Persebaya turun dari posisi puncak klasemen Liga 1. Persebaya saat ini berada di posisi kedua dengan raihan 37 poin dari 17 pertandingan. Rinciannya, Persebaya mencatatkan 11 kemenangan, 4 imbang, dan menderita 2 kekalahan. Dari seluruh pertandingan itu, Persebaya sukses menciptakan 22 gol dan kebobolan 13 gol. Dengan selesainya putaran pertama Liga 1 musim 2024-2025 ini, manajemen Persebaya bergerak cepat untuk mengevaluasi kekurangan tim Persebaya. Semoga saja skuad Persebaya dengan dibukanya bursa transfer pemain, manajemen dapat mendatangkan pemain baru yang lebih baik, agar target juara musim ini bisa tercapai. Slot pemain asing Bajul Ijo bakal lengkap, 2 sosok ini kan jadi tambahan. Persebaya sendiri mendapatkan hasil yang cukup impresif di putaran pertama. Tim berjuluk Bajul Ijo itu sempat berminggu-minggu nangkring di posisi puncak klasemen hingga akhirnya digusur oleh Persib Bandung pada pekan ke-17. Evaluasi tentu diperlukan bagi Persebaya untuk terus bisa bersaing dalam perebutan juara di putaran kedua. Salah satu yang patut dinantikan tentu saja upaya Persebaya untuk melengkapi kuota pemain asing. Sebagai informasi, tim asuhan Paul Munster itu baru memanfaatkan 6 pemain asing pada putaran pertama. Akan tetapi, slot asing tersebut segera dilengkapi Persebaya Surabaya dalam waktu dekat. Sebab ada 2 pemain asing yang santer dikaitkan dan mendekat ke Persebaya Surabaya. Menurut Anda semua siapakah kedua pemain asing batu nini yang bakal didatangkan Persebaya Surabaya di putaran kedua? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Paul Munster evaluasi performa Persebaya Surabaya, siapkan perekrutan pemain baru di putaran kedua. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengungkapkan bahwa timnya mengalami penurunan performa di akhir paruh musim pertama Liga 1 musim 2024-2025. Namun, ia menegaskan bahwa Persebaya Surabaya tetap optimistis dan siap menghadapi tantangan di paruh musim kedua kompetisi. Pelatih asal Irlandia Utara ini juga mengakui bahwa timnya menghadapi masalah di lini tengah, terutama setelah Francisco Rivera mengalami cedera. Untuk mengatasi masalah ini, Paul Munster berencana mendatangkan pemain baru di paruh musim kedua. Ia menyatakan pentingnya meningkatkan persaingan di skuad untuk memastikan kualitas tim tetap terjaga. Kami membutuhkan lebih banyak persaingan di lini tengah. Terkadang, jika pemain asing merasa aman, itu bisa mempengaruhi performa tim. Kami harus memastikan bahwa setiap pemain berkompetisi untuk tempatnya di tim utama, jelasnya. Menurut Munster, evaluasi terhadap performa tim sudah dilakukan, dan pemain telah memahami area-area yang perlu diperbaiki. Persebaya Surabaya akan kembali bertanding pada 11 Januari mendatang, melawan PSS Sleman di kandang. Persebaya Surabaya kehilangan posisi puncak Liga 1, Paul Munster sangat kecewa. Nasib kurang beruntung dialami Persebaya Surabaya pada penghujung putaran pertama Liga 1 musim ini. Tim beralias Bajul Ijo yang awalnya diunggulkan menjadi juara paruh musim Liga 1 musim 2024-2025, justru disalip Persib Bandung pada pekan ke-17. Posisi puncak klasemen kini diduduki Persib Bandung yang memperoleh 38 poin dalam 16 partai. Pada laga pekan ke-17, Maung Bandung sukses membekuk Persis Solo 1-0. Sementara itu, Persebaya menutup putaran pertama Liga 1 musim ini dengan perolehan 37 poin. Laju poin Bajul Ijo mandek pada pekan ke-17 usai takluk 0-2 di markas Bali United. Pelatih Persebaya, Paul Munster, tidak puas dengan kondisi ini. Sejumlah pemainnya disebut tampil di bawah level performa pada laga pamungkas putaran pertama Liga 1. Di laga besar, kami butuh pemain yang bisa bersinar dan di babak kedua kami tidak bisa. Jadi, kami tidak bisa cetak gol. Tentu itu sangat mengecewakan, kata pelatih asal Irlandia Utara itu. Namun ia tidak mau meratapi hasil. Baginya, yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Saat ini, fokus Munster adalah melakukan evaluasi dan menata diri untuk menutupi kekurangan-kekurangan tim sepanjang putaran pertama. Saya tentu ingin fokus untuk persiapan paruh musim berikutnya nanti.
Kami mengakhiri putaran pertama dengan 37 poin, tentu itu bagus, tapi kami harus tambah terus, ujar Paul Munster. Ungkapan Paul Munster soal pergerakan transfer Persebaya Surabaya, saya ingin bawa pemain baru. Belak-belakan Paul Munster soal pergerakan Persebaya Surabaya di bursa transfer, ingin bawa lebih banyak pemain baru. Sejumlah evaluasi dari hasil di putaran pertama didapatkan, salah satunya adalah mengenai kedalaman skuad Bajul Ijo. Ya, Persebaya memang tak banyak memiliki opsi di bangku cadangan agar mampu bermain optimal. Indikasi terkait kedalaman skuad salah satunya adalah Persebaya masih belum memaksimalkan kuota 8 pemain asing. Evaluasi terkait kedalaman skuad membuat pelatih Paul Munster akhirnya belak-belakan ingin mendatangkan pemain baru. Untuk itu, saya ingin membawa lebih banyak pemain baru di paruh kedua musim buat kompetisi, kata Munster. Kualitas bangku cadangan bakal menunjang penampilan Bajul Ijo saat bertanding. Terutama akan membuat Munster mendapatkan pilihan lebih untuk beradaptasi dengan situasi pertandingan yang tak tertebak. Kadang ada pemain tampil kurang bersinar saat laga penting, saya butuh kompetisi di dalam tim. Tetapi, kami harus move on, putaran pertama sudah selesai, kami harus segera berubah, kata Paul Munster.